Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami ucapkan kepada Ibu Padma dan teman-teman kelas 3C sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengauditan, yaitu tahapan audit PT Sejahtera Mina Tbk. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari saya, Edra Arkananta Gultom, nomor presensi 8. Saya Farhan Salsabila, nomor presensi 10. Saya Kirana Purnani Murti, nomor presensi 15. Saya Melati Natania, nomor presensi 19. Saya Yuan Oktavia Ratnadela, presensi 27. Berikut adalah presentasi kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan. PT Asia Sejahtera Mina Tbk merupakan salah satu pelaku bisnis rumput laut terbesar di Indonesia yang berkomitmen untuk selalu menjaga kualitas rumput laut. Oleh karena itu, sampai saat ini PT Asia Sejahtera Mina Tbk telah mengembangkan budidaya rumput laut yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, perseroan terus mengembangkan dan berinovasi untuk mengeksplor manfaat dari rumput laut Indonesia dengan melakukan serangkaian aktivitas. Salah satunya yaitu pembudidayaan secara modern untuk meningkatkan kualitas dari rumput laut dalam upaya untuk menjadi salah satu eksportir rumput laut terbesar di Indonesia. PT Asia Sejahtera Mina Tbk akan memperluas pangsa pasar dengan cara mendirikan pabrik untuk menghasilkan barang jadi yang akan digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, pupuk, dan sebagai bahan baku dalam produksi hidrokolit seperti caragenan, agar, dan alginat. Untuk pemilik dan lokasi usaha dari PT Asia Sejahtera Mina Tbk, berdasarkan akta pernyataan keputusan para pemegang saham PT Asia Sejahtera Mina nomor 13 tanggal 10 Juli 2019 dibuat di hadapan Sunarni SH Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam database sistem administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data PT Asia Sejahtera Mina nomor AHU AH 0103 0389 187 tanggal 28 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan dengan nomor AHU 0158202 AH 0111 tahun 2020. Susunan anggota direksi dan komisaris adalah sebagai berikut. Dengan komisaris utama Bayu Aji, komisaris independen Teli Rope, dan direksi ada direksi utama Indra Widyadharma dan direktur Agnes Kristina. Berikut ini adalah struktur organisasi dari perseroan PT Asia Sejahtera Mina Tbk. Yang pertama ada pemegang saham, lalu ada dewan komisaris, ada dewan direksi dan divisi produksi yang masing-masing untuk dewan komisaris bekerja sama dengan komite audit, dewan direksi berhubungan langsung dengan unit audit internal, dan dewan direksi bekerja sama juga dengan divisi keuangan atau administrasi, divisi produksi, dan divisi penjualan. Pada tanggal 2 Desember 2019, perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau dahulu Bursa Efek Jakarta dengan melakukan penawaran saham perdana atas 250 juta lembar dengan nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp110 per lembar. Pada tahun 2019, perseroan melakukan penambahan modal dasar dari 2.000 lembar saham menjadi 100.000 lembar saham. Berikut ini adalah gambar struktur pemegang saham
dengan Adi Haryono 20%, Indra Budiono 40%, Robin Setiono 20%, dan Feni Haryanti 20%. Next. Untuk lokasi dari PT Asia Sejahtera Mina Tbk sendiri berkedudukan pusat di Kota Jakarta Barat. Adalah badan hukum Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 2008. PT Asia Sejahtera Mina Tbk juga memiliki pemasok dan petani rumput laut di seluruh Indonesia dan gudang yang berlokasi di Surabaya dan Sulawesi Selatan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang produk atau jasa, antara lain kontrak, customer utama, reputasi produk, jaminan, pesanan produk atau jasa, tren, strategi, dan sasaran pemasaran. Perseroan memiliki maksud dan tujuan untuk menjalankan usaha di bidang pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan utama perseroan berupa pengolahan rumput laut menjadi rumput laut kering olahan berupa dried Eugema cottony seaweed, dried Eugema spinosum seaweed, dan dried Gracilaria seaweed. Next. Untuk selanjutnya terdapat standar perseroan, yaitu yang pertama HACCP disertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang kedua, Phytosanitary disertifikasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang ketiga, SKP disertifikasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Yang keempat, sistem resi gudang yang disertifikasi oleh Bapepti, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Yang kelima, klasifikasi gudang B oleh Banda Graha Reksa. Dan yang terakhir, yaitu nomor registrasi dari Republik Tiongkok. Next. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang risiko bisnis, yaitu teknologi canggih, model mutakhir, dan kemudahan masuknya pesaing. Risiko usaha perseroan diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, risiko ketersediaan bahan baku dan persaingan atau kompetisi. Risiko ketersediaan bahan baku dan persaingan atau kompetisi perseroan memperoleh sebagian besar bahan baku utama berupa rumput laut dari para pedagang dan petani yang sangat dipengaruhi oleh hasil panen petani, serta persaingan dengan pembeli lainnya, baik domestik maupun internasional. Industri di mana perseroan melakukan kegiatan usahanya merupakan bidang usaha yang terbuka bagi pendatang baru. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya persaingan yang berakibat pada berkurangnya pangsa pasar dan pendapatan perseroan. Yang kedua, risiko fluktuasi harga bahan baku. Sebagian besar bahan baku perseroan merupakan produk yang mempunyai harga berfluktuasi yang dipengaruhi oleh pasar domestik dan internasional. Walaupun produksi cukup besar, ketersediaan dan harga bahan baku tergantung kepada banyak faktor seperti cuaca, hama penyakit, tingkat produksi, tingkat konsumsi dunia, tingkat penawaran dan permintaannya, dan harga komoditi lain. Banyaknya pelaku usaha yang masuk kepada kelompok tani di daerah membuat harga barang berfluktuasi dengan cepat. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga barang komoditi. Yang ketiga yaitu risiko produksi dan bahan baku tidak standar. Pengolahan rumput laut dan hasil bumi lainnya berisiko mengalami kerusakan karena jarak pengiriman yang jauh dari sentra budidaya. Hal ini dapat berpengaruh terhadap standar kualitas bahan baku itu sendiri. Rumput laut dan biji kopi yang diproses oleh perseroan merupakan bahan baku yang akan diolah kembali sehingga standar kualitas menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan pembeli. Yang keempat, risiko cuaca dan hama penyakit. Rumput laut serta produk hasil pertanian dan kelautan yang diperdagangkan perseroan dapat terpengaruh oleh cuaca dan hama penyakit, sehingga mempengaruhi kualitas hasil panen. Curah hujan tinggi dan berlangsung lama dan tidak biasa terjadi pada bulan November sampai dengan bulan Maret. Curah hujan yang tinggi dan terus-menerus membuat proses pengeringan menjadi lama. Selain itu, pengeringan yang tidak sempurna akan menentukan kualitas rumput laut itu sendiri. Hal ini berdampak pada kualitas bahan baku yang akan diproses dan selanjutnya mempengaruhi produksi dan volume penjualan perseroan. Yang terakhir yaitu risiko kebijakan pemerintah.
Pengawasan pemerintah yang semakin ketat terhadap pelaku usaha dan kebijakan pemerintah yang berubah dengan cepat dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian dapat berdampak signifikan pada kelangsungan kegiatan usaha, kinerja, serta pendapatan perseroan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar dan persaingan pada usaha klien, yaitu ada pangsa pasar, pesaing, dan ekspor. Persaingan industri rumput laut di 2021 diperkirakan melanjutkan tren yang semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Ancaman utama yang dihadapi tidak akan jauh berbeda dengan 2000, yaitu persaingan usaha terutama dengan orang atau badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Kondisi alam mengakibatkan fluktuasi harga serta ketidakpastian ekonomi global. Untuk itu, perseroan telah membuat rencana bisnis yang matang dan berkelanjutan agar peningkatan produksi dan penjualan bisa terus berjalan optimal. Dalam meningkatkan pencapaian kinerja operasional tersebut, jajaran direksi perseroan akan terus melakukan upaya untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli besar internasional, serta mengembangkan basis suplai untuk menjamin ketersediaan pasokan rumput laut. Selanjutnya, saya akan menyampaikan sifat bisnis, yaitu seperti manufaktur, wholesaler, jasa keuangan, impor atau ekspor. PT Asia Sejahtera Aminah Tbk memiliki sifat bisnis wholesaler. Wholesaler sendiri secara sederhana adalah grosir, yaitu pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar. Pada umumnya akan menjual produk dalam jumlah relatif besar, dan mereka akan menetapkan produk lebih murah. Berikutnya, analisis kinerja keuangan, faktor yang berkaitan dengan kondisi keuangan dan profitabilitas entitas liabilitas. Berikut adalah data keuangan ikhtisar data keuangan PT Asia Sejahtera Aminah Tbk untuk 2 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Selanjutnya, penjelasan mengenai analisis keuangan liabilitas. Liabilitas perseroan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 64 miliar rupiah dan 87 miliar rupiah. Liabilitas perseroan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 23 miliar rupiah atau sebesar 12%. Liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 21 miliar rupiah dan liabilitas jangka panjang mengalami penurunan hanya sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas perseroan pada tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar 108 miliar dan 40 miliar. Ekuitas pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 68 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya modal dasar perseroan pada tahun 2018 sebesar 11 miliar dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 75 miliar dan adanya penambahan modal saham IPO sebesar 27,5 miliar. Untuk penjualan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 329 miliar dan 381 miliar. Penjualan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 52 miliar atau 13,64%. Penjualan perseroan terdiri dari penjualan ekspor dan penjualan dalam negeri. Penjualan ekspor pada tahun 2020 sebesar 320 miliar dan penjualan dalam negeri pada tahun 2020 sebesar 4 miliar. Laba rugi kotor perseroan untuk tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah 21 miliar dan 25 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2019, laba kotor pada tahun 2020 mengalami penurunan 16%. Beban pokok penjualan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 308 miliar dan 356 miliar.
Selanjutnya beban usaha. Beban usaha perseroan pada tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 14,5 miliar dan 14 miliar. Beban usaha yang cukup signifikan meningkat pada beban konsultan yang mengalami kenaikan lebih dari 100% dikarenakan proses IPO perseroan pada tahun 2019. Untuk laba usaha perseroan pada tahun 2020 dan 2019 masing-masing adalah 17 miliar dan 14 miliar. Laba usaha 2020 mengalami peningkatan sebesar 21% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Arus kas dan setara kas akhir tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 1,3 miliar dan 4,1 miliar. Pada tahun 2019, penerimaan kas dan pelanggan sebesar 355 miliar dan mengalami penurunan sebesar 1,9% di tahun 2020. Penerimaan kas pada tahun 2020 sebesar 348 miliar. Berikut adalah perbandingan rasio keuangan. Rasio keuangan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek sebesar 240% dan 207%. Untuk liabilitas terhadap ekuitas 60,61% dan 81,90%. Untuk terhadap aset ada 37,73%. Selesalnya, Jumat pada tahun 2020, realisasi penjualan kurang dari target karena musim yang tidak mendukung dan harga penjualan yang rendah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Namun, perseroan berusaha mencari alternatif daerah di mana pengembangan rumput laut dapat terus dikembangkan. Perusahaan mencatat penjualan senilai 329 miliar atau 82% dari target senilai 400 miliar. Dan pada 2019 mencapai 381 miliar. Penurunan penjualan perusahaan diakibatkan seluruh dunia yang membuat banyak negara penjual menutup akses keluar masuk produk atau komoditas. Total aset perusahaan per akhir 2020, total aset tercatat senilai 171 miliar, menurun 12,3% dari nilainya per akhir 2019, yaitu senilai 195 miliar. Penurunan aset dipicu oleh invoice dari pembeli, sehingga total piutang perseroan menurun dari 67 miliar menjadi 45 miliar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.